Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Bertemu dengan saya, Nia Nadia Fatima, akan membahas tentang materi ilmu pengetahuan alam dan sosial pada bab 3 kelas 3 SD atau MI, yakni hidup bersama alam. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini adalah para penghuni alam. Setiap komponen memiliki peran serta hubungan unik pada makhluk hidup. Nah, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu para penghuni alam. Kali ini kita akan belajar tentang ekosistem. Apa ada yang tahu apa itu ekosistem? Ya, ekosistem sendiri adalah hubungan timbal balik antara komunitas makhluk hidup dengan benda tidak hidup di sebuah lingkungan. Nah, selanjutnya ada macam-macam ekosistem. Ekosistem berdasarkan tempatnya dibagi menjadi daratan dan perairan. Ekosistem daratan seperti sawah, perkebunan, hutan, dan padang gurun. Dan perairan seperti air payau, asin, dan tawar. Jika berdasarkan jenisnya, ekosistem dibagi menjadi alami dan buatan. Ekosistem alami seperti hutan, laut, dan padang gurun. Sedang yang buatan yaitu sawah, danau, dan akuarium. Selanjutnya ada komponen pembangun ekosistem. Apa aja sih? Nah, yang pertama ada individu, yaitu satu makhluk hidup. Yang kedua ada populasi, yaitu kelompok individu. Yang ketiga adalah komunitas, yaitu kelompok dari populasi. Nah, selanjutnya komunitas ditambah abiotik seperti udara, batu, tanah, dan matahari akan menjadi ekosistem. Komponen ekosistem sendiri terbagi menjadi dua jenis, yakni biotik dan abiotik. Selanjutnya yaitu komponen biotik. Komponen biotik sendiri yaitu adalah makhluk hidup yang ada di suatu ekosistem seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme. Sedang komponen abiotik adalah benda tak hidup yang berperan penting di suatu ekosistem seperti matahari, awan, tanah, batu, udara, dan air. Materi selanjutnya, setiap komponen memiliki peran. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa aja sih peran dari komponen itu? Ya, peran dari setiap komponen yaitu menjadi suatu hal yang dibutuhkan oleh komponen lain, atau bisa disebut juga hubungan timbal balik. Nah, kali ini aku akan kasih contoh nih hubungan dari timbal balik seperti apa. Nah, yang pertama ada hubungan timbal balik dari komponen abiotik dan biotik. Yang pertama, cacing dan tanah. Cacing membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal. Nah, sedangkan tanah butuh cacing untuk tanah itu menjadi gembur. Nah, adapun contoh hubungan timbal balik selanjutnya yaitu ada dari komponen biotik dengan komponen biotik, yakni lebah dan bunga. Lebah mendapat nektar sebagai makanannya, dan bunga dibantu penyerbukan oleh sang lebah. Intinya, setiap komponen ekosistem itu memiliki perannya masing-masing
menjaga ekosistem tersebut agar tetap harmonis. Lucu kan? Manusia turut berperan loh dalam sebuah ekosistem. Manusia berperan sebagai pengambil manfaat, misalnya memanen padi dari sawah. Selain itu, manusia juga berperan sebagai penjaga keseimbangan, seperti menanam pohon, melindungi satwa. Manusia dapat menambahkan komponen dalam sebuah ekosistem, yakni dengan cara penanaman pohon dan pemeliharaan satwa liar. Namun, dari sisi tersebut ternyata ada sisi buruknya loh. Manusia juga dapat mengurangi komponen dalam ekosistem, yakni dengan tingkah-tingkah manusia yang tidak senonoh seperti penebangan liar dan pembakaran hutan. Materi yang terakhir yakni hubungan yang unik pada makhluk hidup. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa simbiosis itu? Simbiosis itu adalah hubungan yang khas antara makhluk hidup. Simbiosis bertujuan sebagai usaha makhluk hidup untuk bertahan hidup di lingkungannya. Adapun jenis-jenis dari simbiosis, yakni simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nah, yang pertama nih ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang mana di antara dua benda atau dua buah terjadi keuntungan pada dirinya masing-masing atau saling menguntungkan. Contohnya seperti lebah dan bunga. Lebah mendapatkan makanan dari bunga dan bunga dibantu penyerbukan oleh sang lebah. Nah, yang kedua nih ada contohnya kerbau dan burung jalak. Burung jalak yang menopang di badannya kerbau mendapat makanan dari badan kerbau, sedangkan kerbau merasa nyaman karena tidak gatal lagi kutunya dimakan oleh burung jalak. Nah, yang kedua nih ada simbiosis komensalisme, yang mana dari simbiosis ini yang satu untung dan yang satu tidak untung dan tidak rugi, atau disebut juga netral. Contohnya seperti anggrek dan pohon. Anggrek dapat cahaya matahari dan mendapatkan penopang pada bentuk tubuhnya, sedangkan pohon tidak mendapat keuntungan ataupun kerugian. Selanjutnya ada ikan remora dan hiu. Remora akan merasa aman dan mendapat sisa makanan dari sang hiu, namun sang hiu tidak terganggu. Yang ketiga ada simbiosis parasitisme, yakni dalam simbiosis ini yang satu mendapat keuntungan dan yang satu mendapat kerugian. Contohnya seperti kutu rambut dan manusia. Kutu menghisap darah di kepala manusia, maka sang kutu mendapatkan keuntungan dan manusia menjadi gatal-gatal, yaitu mendapat kerugian. Yang kedua yakni ada lalat dan buah. Lalat mendapatkan cairan dari buah tersebut, maka lalat mendapat keuntungan, sedangkan buah akan membusuk, yaitu mendapat kerugian. Nah, teman-teman, sudah nih pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya jika ada salah, mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.